Teman-teman sekalian, sebelum masuk ke materi pertemuan pertama, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama dan kita sepakati bersama ya, supaya kuliah ini bisa berjalan lancar dan teman-teman nanti juga bisa melalui mata kuliah ini dengan baik dan nilai yang memuaskan, atau mendapatkan pengetahuan dan informasi yang berguna. Tayangan sudah muncul? Sudah, Pak. Ya. Nah, pengelolaan keuangan daerah, materi PKD ini disusun oleh tim pengajar ya. Penanggung jawab mata kuliahnya Pak Budi Mulyana, dan untuk semester ini D3 KBN, koordinator mata kuliahnya Pak Beta Anggiano Uliansah ya. Ini disusun oleh beberapa dosen, dan pada prinsipnya ini hanya sarana untuk teman-teman mempelajari lebih lanjut. Teman-teman bisa nanti memperdalam ke peraturan-peraturan yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah. Nah, pada saat ini masih menggunakan pola PBJ ya, PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Menggunakan LMS PKN STAN, nanti untuk tugas-tugas melalui ini LMS ya. Saya sampaikan tugasnya lewat LMS, kemudian nanti teman-teman mengunggah tugasnya lewat LMS juga ya. Kita menggunakan Zoom ya, Zoom itu lebih lengkap fitur-fiturnya ya. Dulu di awal-awal pandemi sempat menggunakan Google Meet, tapi kemudian institusi atau PKN STAN mengambil kebijakan untuk menggunakan Zoom. Platform selanjutnya kita menggunakan ini ya, WhatsApp ya, untuk komunikasi dengan Kamila dan juga teman-teman lain yang mungkin membutuhkan informasi, bisa komunikasi melalui WhatsApp. Ya. Untuk materi kuliah, pengelolaan PKD ini bisa diakses ini ya. Bisa diakses link berikut ya. Ini bit.ly / kuliah PKD atau s.id / kuliah PKD. Isinya peraturan-peraturan ya. Terutama peraturan pemerintah dan peraturan menteri dalam negeri yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Teman-teman bisa memperkaya dengan undang-undang yang terkait dengan PKD ini. Kemudian di dalam link ini isinya adalah slide yang disusun dengan dosen penanggung jawab Pak Budi Mulyana, dan juga beberapa materi yang disiapkan oleh Pak Beta. Untuk penilaian akhir mata kuliah, UTS 35%, UAS 35%, ini kesepakatan dosen ya. Sedangkan aktivitas
30%. Cukup besar ya nilai aktivitas. Jadi kalau misalnya UTS maupun UAS yang tentu saja tidak diharapkan nilai turun, tapi nanti kalau toh itu teman-teman kurang memuaskan nilai UTS dan UAS-nya, ini aktivitas ini cukup membantu ya. Aktivitas yang 30% ini terdiri dari kehadiran 20%. Jadi kalau teman-teman hadir 14 kali pertemuan, nanti sudah dapat porsi 20% dari 30% ini. Sikap dan partisipasi belajar, saya membuat model ini ya, sistem dua arah ya, tanya jawab. Silakan teman-teman dalam proses perkuliahan ini bertanya, menjawab, atau mendebat, memberikan saran, silakan. Dan ini nanti tolong Kamila sebagai PIC mata kuliah mencatat ya teman-teman yang aktif di ini ya di dalam kelas ini. Baik, setiap Pak. kali pertemuan. Ya, setiap kali pertemuan. Dalam setiap kali pertemuan, berapa kali yang bersangkutan melakukan aktivitas ini. Silakan ya. Silakan bertanya. Kalau toh nanti saya tidak bisa menjawab, saya bisa susulkan di kesempatan berikutnya. Ya. Jadi pada prinsipnya ini kuliah kita juga belajar bersama ya. Kamila juga nanti bisa melakukan kegiatan tanya atau jawab atau saran dan sanggahan, silakan. Ya, baik, Pak. Kemudian untuk kuis ujian harian ini adalah tugas individu ya. Tugas individu 30% porsinya ya. Kemudian untuk tugas mandiri atau kelompok ini juga 30%. Untuk tugas mandiri atau kelompok, jangan sampai ada free rider ya. Apa itu free rider? Ini konsep ekonomi yang bisa kita pakai di sini juga ya. Jangan sampai ada free rider. Apa free rider? Gampangnya apa, teman-teman? Numpang nama, Pak. Ya, numpang nama. Jangan ini ya, jangan hanya numpang nama ya, aktivitas. Tapi harus ada kontribusinya ya. Nah, terkait dengan aktivitas ini ada petugas pencatatnya ya. Dalam hal ini kita kasih kewenangan ini Kamila untuk mencatat aktivitas selama perkuliahan. Berikutnya yang perlu teman-teman pahami dan ketahui, tidak ada tugas tambahan setelah UAS ya. Jadi semua diberi kesempatan sama ya. Kesempatan sama. Kalau nanti ada tugas tambahan berarti ada ketidakadilan ya, ketidakadilan. Jadi gunakan aktivitas itu sebaik-baiknya. Untuk tugas ini ya, ini dua arah ya. Jadi di samping mahasiswa punya kewajiban, dosen juga punya kewajiban. Dosen memberikan tugas, karena itu kewajiban dosen yang telah disepakati oleh tenaga pengajar bahwa tugas maksimal dinilai dosen A+7 ya. Karena itu tolong nanti Kamila, kalau saya kelewatan misalnya sebelum H+7,
setelah kalian mengumpulkan tugas, saya tolong diingatkan ya. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelasnya? Saya, Pak. Pak Yuan ya? Iya, Pak. Oke, Pak Yuan nanti juga tolong koordinasi dengan ini, dengan Kamila terkait dengan hal ini ya. Baik, Karena Pak. konsekuensinya ini, jika dosen terlambat, maka seluruh mahasiswa mendapat nilai 100. Jangan dimanfaatkan dengan membiarkan ini ya, membiarkan saya lewat 7 hari ya. Nanti saya kurangi juga ini kalau ini kalau nggak diingatkan ya. Kalau diingatkan tapi bandel H+7, itu baru hak kalian untuk dapat 100 semua kan gitu. Gitu ya. Siapa? Nah, pada prinsipnya materi UTS itu ada 5 ya, ada 5. Nanti materi yang sudah diujikan di UTS tidak keluar lagi di UAS. Biasanya seperti itu ya. Materi UTS itu nanti konsep dasar PKD, kemudian konsep dasar APBD 2 kali pertemuan, proses penganggaran 2 kali pertemuan, pelaksanaan APBD, dan pedoman penyusunan RAPBD. Untuk UAS ini ada 5 juga. Yang terakhir ini current isu ya, isu yang hangat, isu aktual terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Berikutnya yang perlu menjadi perhatian adalah bahan ajar dan bahan tayang pada dasarnya adalah peraturan yang cepat berubah ya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman menemui materi atau slide yang belum terupdate, silakan memberikan masukan juga. Bahan tayang ini pada dasarnya bukan satu-satunya sumber ilmu ya. Teman-teman bisa memperkaya dengan membaca dan memahami peraturan-peraturan yang berkaitan dengan PKD. Dan juga mungkin bisa membandingkan ya, membandingkan antara peraturan lama dengan peraturan yang baru. Apa perubahannya dan kenapa berubah. Itu akan lebih memperkaya dan menambah ilmu ya. Ya, suatu saat nanti teman-teman kalau menyukai ini pengelolaan keuangan daerah ini bisa menjadi ahli PKD. Nah ini teman-teman terkait dengan kesepakatan dan hal-hal yang perlu menjadi perhatian terkait dengan hal ini. Apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan sebelum kita masuk ke materi pertemuan pertama? Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke ya, cukup jelas ya. Nah, kita masuk ke materi pertemuan pertama. Tujuannya agar teman-teman bisa paham konsep dasar pengelolaan keuangan daerah. Konsep-konsep ya, konsep-konsepnya. Nah, sebelum memulai materi, izinkan bagi yang Muslim untuk senantiasa mengingat doa ini ya. Doa mencari ilmu ya. Ya Tuhan, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya.
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tambahkanlah ilmu dan berikanlah kepahaman. Teman-teman yang non-muslim silakan berdoa dengan doa yang senada. Ini kurang lebih outline-nya seperti ini ya. Dasar hukum, pengertian keuangan pengertian, kemudian ruang lingkup, siklus, kekuasaan, pengelola PKD, ya, pengelola keuangan daerah, dan azas-azas umum. Nah, ini dasar hukum perjalanan reformasi pengelolaan keuangan daerah. Ya. Pertanyaan dasarnya adalah yang ingin saya sampaikan, kenapa ada istilah reformasi? Reformasi pengelolaan keuangan daerah. Berarti ada suatu peristiwa yang membuat perubahan drastis. Ya, silakan. Pak, Jangan Izin takut jawab. salah. Ya, oke Iqbal. perlunya reformasi itu untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya. Mungkin di peraturan sebelumnya itu ada beberapa hal yang harus di-update ataupun hal yang harus dikurangi, seperti itu, Pak. Oke, bisa itu. Nah, ada hal fundamental. Ini coba lihat ini. Tadi siapa? Selain Iqbal, siapa? Saya, Pak. Oke, Citra. Citra. Ya. Mungkin Mengapa sampai terjadi desentralisasi- reformasi? Peristiwa apa yang memicu reformasi? desentralisasi bukan, Pak. Apa? Desentralisasi, Pak. Ya, desentralisasi. Oke, kenapa desentralisasi? Peristiwa apa yang membuat desentralisasi? Sebelumnya apa? Sebelum desentralisasi apa? Terpimpin, Pak. Terpimpin. Terpimpin itu bahasa populernya apa? Sentralisasi. Sentralisasi. Oke. Sentralisasi itu di masa apa? Di masa rezim pemerintahan siapa? Perhatikan ini Undang-Undang 22 tahun 99. Ada peristiwa sebelum kalian lahir ya, yang memicu adanya reformasi di banyak bidang, termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Peristiwa apakah itu? Krisis moneter 98, Pak. Ya, krisis moneter tahun 98, efeknya apa? Efeknya banyak demo-demo. Banyak demo. Setelah demo, apa? Izin, Pak. Tidak. Inflasi. Ya, dia, Bella, Izin, Pak, ketidakpercayaan lagi terhadap pemerintah pusat. tidak percaya pada pemerintah. Ya, akibatnya apa? Masyarakat menuntut adanya reformasi, Pak. Reformasi. Reformasi itu terjadi karena apa? Hal ini ada satu hal yang ini kemungkinan tidak akan terjadi kalau seandainya peristiwa ini tidak ada. Pembangunan tidak merata, Pak. Pembangunan tidak merata. Inflasi, Pak. Inflasi. Pertanyaan saya, kan ada demo ya. Salah satu tuntutan demo itu apa? Demo mahasiswa ya.
kalian harus juga pahami sejarah ya. Tahun 98 krisis moneter memicu demo mahasiswa di mana-mana. Akibatnya apa? Akibatnya? Orde Baru runtuh. Iya, itu. Orde Baru runtuh. Amat. Kalau Orde Baru tidak runtuh, Pak Harto tidak lengser dari kekuasaannya, belum tentu ada reformasi pengelolaan keuangan daerah seperti yang ada saat ini ya. Nah, Pak Harto turun, Orde Baru turun, kemudian diganti Presiden Habibie. Nah, saat itulah tuntutan reformasi muncul di mana-mana. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dari semuanya diurus oleh pemerintah pusat menjadi desentralisasi. Sebagian besar urusan pemerintahan diserahkan ke daerah. Urusan pemerintah pusat hanya beberapa. Ya, tinggal berapa? Urusan pemerintahan pusat? 7 ya Pak. Ya, apa aja? Deverino. Pertahanan, keamanan, justisi, Mm-hmm. agama ya Pak. Agama, oke. Politik luar negeri, Politik luar negeri ya. hukum Terus? sama moneter atau keuangan Pak. Ya, keuangan ya, keuangan. Kalau moneter itu menjadi tugas ini ya, wewenang BI ya, Bank Indonesia ya. Kalau pemerintah dari sisi fiskalnya. Ya, tinggal itu ya. Ya meskipun dalam beberapa hal tentang pengurusan tanah itu juga masih menjadi wewenang pemerintah pusat ya, BPN ya. Nah, salah satu hasil dari reformasi ini, pengelolaan keuangan daerah, keuangan negara dan daerah, itu adalah munculnya ini, Undang-Undang 22 tahun 99. Yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004. Silakan ini cek. Ini Undang-Undang 22 tahun 99 ini tentang apa? Pemerintahan daerah. Ya, tentang pemerintahan daerah ya. Pemerintahan Undang-Undang 22 tahun 99 itu adalah desentralisasi. Mengatur pemerintah daerah. Ya, ini sama ya, Undang-Undang 32 tahun 2004 juga tentang pemerintah daerah. Nah, ini Undang-Undang 22 tahun 99 salah satunya adalah mewajibkan adanya PP, peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Nah, kalian cek ini, PP 105 tahun 2000. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Ya, lebih spesifik perlu dibuat PP yang menjadi panduan dan acuan para pengelola keuangan di daerah, gubernur, bupati, wali kota untuk mengelola keuangan daerah. Panduannya adalah ini PP. PP 105 tahun 2000.
Nah, PP ini tentu masih bersifat global ya. Perlu lebih teknis supaya aparat yang di bawah itu paham dan mudah mengisi detailnya. Ya. Detail itu nanti termasuk bagaimana misalnya bentuk SPM, bentuk SP2D, bentuk laporan. Nah, itu tidak diatur di sini di PP ini, tapi di sini keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002. Ini apa? Tentang apa? Tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, serta tata cara penyusunan anggaran, pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah, dan penyusunannya, Pak. Ya, Zeberino sudah sangat detail ya dari dari nama keputusannya itu sudah detail ya, sudah kelihatan detail. Nah, teman-teman bisa membayangkan isinya itu tebal ya, dan lampirannya banyak ya. Nah, kemudian karena perkembangan situasi ya, terutama hadirnya paket undang-undang, tapi sebelum itu ini ada Undang-Undang 25 tahun 1999. Ini tentang apa? Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, Pak. Oke, perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Kenapa harus ada perimbangan keuangan pusat dan daerah? Ini ada sumber daya yang ada di daerah, sumber daya alam, mineral dan lain-lain yang ada di daerah. Nah, ini harus adil dan merata ya. Harus adil dan merata. Tidak bisa satu daerah menguasai atau mendominasi sumber daya alamnya. Karena itu ada bagi hasil ya. Sebagian sumber daya alam itu menjadi hak daerah dan menjadi hak pusat. Nah, pusat nanti kemudian juga mendistribusikan itu bagian pemerintah pusat itu untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga. Ya. Ada sumber daya di daerah yang supaya terjadi pemerataan dan keadilan harus diatur dengan undang-undang. Karena itu perlu undang-undang ini 25 tahun 99 ini tentang bagaimana sih hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu yang baik ya, yang terkait juga dengan ini keuangannya. Nah, itu ada di sini. Kemudian ini Undang-Undang 5 tahun 99 ini karena perkembangan situasi dan dinamika ini berubah, direvisi ya. Direvisi menjadi Undang-Undang 23, Undang-Undang 33 2004 dan Undang-Undang 23 2014. Nah, slide ini belum lengkap. Ada revisi terbaru tentang HKPD. Ya. Nah, kalian coba cari undang-undang berapa? Nomor 1 tahun 2002 ya, Pak? Ya, 2022 ya. Oh iya, 2022 maksudnya, Pak. Ya, nah, itu yang terbaru ya, baru kemarin. Bulan Januari kalau nggak Februari ya. Nah, tahun 2003, 2004 ini terbit undang-undang, paket undang-undang
keuangan negara. Ini juga menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah ya. Ini tonggak reformasi keuangan secara fundamental itu terbitnya ini 3 undang-undang ini ya. Undang-Undang 15 2004 tentang apa? Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, Pak. Ya, ini adalah senjata atau dasar hukum BPK bergerak ya untuk memeriksa laporan pertanggungjawaban dari entitas pemerintah. Ya. Entitas pemerintah itu ada 4 ya kalau kita lihat saat ini. Yang pertama entitas pemerintah pusat. Berikutnya apa? Daerah, Daerah ada 2 ya. provinsi, terus kabupaten kota. Kabupaten kota. Ya. Satu lagi Desa, Pak. desa. Ya ada 4 ya. Ada 4 ini. Nah keempat entitas itu harus mengacu ini. Tidak boleh dalam pengelolaan keuangannya keluar dari koridor ini. Koridor 3 undang-undang ini. Nah, di samping itu ada Undang-Undang 25 tahun 2004. Ini apa ini? Undang-undang tentang apa ini? Sistem perencanaan pembangunan nasional, Pak. Nah, Undang-Undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Ya. Ini juga penting ya. Ini Undang-Undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Kenapa sih perlu sistem perencanaan pembangunan nasional? Ya. Pembangunan nasional itu pada dasarnya adalah perwujudan janji-janji. Ya. Pertanyaan saya, perwujudan janji-janji siapa? Capres, Pak. Ya, Calon presiden dan wakil presiden, Pak. Biasanya pas pemilu gitu, Pak. ya, oke. Presiden dan wakil presiden. Siapa lagi? Kan tadi ada 4 entitas ya. Gubernur, wali kota, bupati, Pak. Oke. Satu lagi? Kepala desa, Pak. Kepala desa. Ya. Janji-janji itu bagaimana kalau tidak ditepati? Kalau tidak ditepati, nanti rakyat akan menuntut. Menuntut ya. Dianggap omong kosong ya. Omong kosong. Jadi janji-janji sebelum kampanye itu harus dituangkan dalam pembangunan. Dananya dari mana? Dana dari ini, keuangan negara dan keuangan daerah. Ya. Janji Presiden ini Jokowi yang terkenal apa? Namanya apa? Pada masa pemerintahan yang pertama. Yang membangun Indonesia dari pinggiran itu, bukan? Nah, itu salah satu ya. Ada 10. Istilahnya ada istilah itu. Huruf pertamanya N. Nawacita ya, Pak. Nawacita ya, inisialnya NC, Nawacita. Nawacita itulah janji presiden ini, Presiden Jokowi untuk melakukan pembangunan, melaksanakan pembangunan ya. Nah, ini ada undang-undangnya. Jadi nanti janji-janji
entitas itu, 4 entitas itu tidak boleh melanggar ini. Melanggar Undang-Undang 25 tahun 2004 ini. Ya. Mereka menerjemahkan ini, menerjemahkan janji-janji itu sesuai dengan ini, koridor ini. Dari atas ke bawah harus seiring sejalan ya, meskipun penekanannya nanti berbeda-beda. Nah, karena masing-masing ini entitas itu kan punya program yang menjadi prioritas. Ya. Nah, kembali ke sini, ini ada PP 105, kemudian keputusan Menteri Dalam Negeri. Karena adanya undang-undang ini, paket undang-undang keuangan negara ini, kemudian PP-nya direvisi. Ya. Direvisi menjadi PP 58 tahun 2005. Ya, coba cek PP 58 tahun 2005. Pengelolaan keuangan daerah, Pak. Pengelolaan keuangan daerah ya. Jadi dengan adanya undang-undang ini, maka ada revisi. Muncul undang-undang baru, PP-nya berubah, maka otomatis peraturan pelaksanaannya juga berubah. Ini keputusan Menteri Dalam Negeri 29 tahun 2002 juga berubah. Menjadi peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006, kemudian setahun kemudian direvisi, dan ini direvisi lagi 21 tahun 2011. Ini intinya adalah tentang pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah dasar hukum yang memberi payung bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan pembangunan. Jadi kalau tidak ada ini, tidak ada payung hukumnya, para kepala daerah tidak bisa melakukan kebijakan pembangunan. Izin bertanya, Pak. Teman-teman, kita masuk ke, ya, silakan, Kamila. Pak, saya mau tanya tentang ini dasar hukumnya. Dulu pas waktu semester 2 itu kan ada juga Pak matkul PPKN, pengelolaan keuangan negara yang bahas tentang pengelolaan keuangan daerah juga. Nah, itu yang pas di PP nomor 58 tahun 2005 itu udah diganti Pak sama PP nomor 12 tahun 2019 Pak. Tapi kenapa di sini masih? Oh iya ini Pak, maaf. Tadi saya Ya, karena ini baru Undang-Undang 23 2014 ya. Iya Pak, iya. Yang itu. Ya. Sudah ada perkembangan ini, perkembangan lebih lanjut ya. Ini ada PP 12 tahun 2019 ini ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Oke. Nah, nanti dengan terbitnya Undang-Undang 1 tahun 2022, nanti tentu akan muncul banyak PP dan peraturan Menteri Dalam Negeri baru ya. Jadi konsekuensinya seperti itu, undang-undangnya berubah, maka peraturan teknis di bawahnya akan menyesuaikan. Oke ya. Kita masuk ke pengertian keuangan negara garis miring daerah ya. Kalau teman-teman melihat ini, Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, maka istilahnya adalah seperti ini, keuangan negara garis miring daerah. Artinya Undang-Undang 17 tahun 2003 ini juga berlaku untuk pengelolaan
keuangan daerah. Ya. Kita cermati pengertian keuangan negara. Kalau membaca ini sekilas ini mungkin terlihat aneh ya. Keuangan negara kok kaitannya dengan hak dan kewajiban ya. Maka kita lihat dulu. Kewajiban negara itu apa? Kita bicara negara ya. Itu ada di mana kewajiban negara itu? Tercantum di mana kewajiban negara itu? BN, Pak. APBN. APBN itu sifatnya parsial ya, tahunan. Ada produk hukum tertinggi yang di situ tercantum kewajiban negara. Pembukaan UUD. Undang-undang mungkin Pak. Ya, UUD 1945. pembukaan UUD 1945. UUD 1945. Nah, apa itu kewajiban negara? Ada 4 itu. Yang pertama apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, itu ya Pak. Ya, terus? Ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oke. Oke, apa lagi? Memajukan Ini kesejahteraan segenap umum. bangsa dan seluruh Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah tumpah Indonesia. darah Indonesia. Satu lagi, Memajukan kesejahteraan umum, Pak. memajukan kesejahteraan umum. Kewajiban negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Apa contoh dari kesejahteraan umum yang dilakukan oleh negara? Melalui APBN. Contohnya apa contohnya? Infrastruktur mungkin Pak. Ya, Zeberino. Bangunan infrastruktur. Infrastruktur, oke, ya. Itu memajukan kesejahteraan umum enggak? Menurut saya memajukan Pak, karena Ya. dengan membangun infrastruktur berarti konektivitas antar pulau dan benua itu bisa terjalin gitu Pak bersama. Oke. Kalau ada konektivitas, manfaatnya apa? Ekonomi bagaimana ekonominya? Ekonomi lancar dan ekonomi tumbuh. Ya. Kalau ekonomi tumbuh, kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat enggak? Iya, Pak. Oke. Ya, oke ya. Oke, infrastruktur. Apalagi? Kesehatan Banyak ini. Pak, lewat BPJS. BPJS, jaminan sosial ya. Oke, apalagi? Pendidikan, Pak. Nah, pendidikan itu nanti kaitannya dengan tugas atau kewajiban negara yang itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Yang kaitannya dengan memajukan kesejahteraan umum. Pelayanan publik yang ini, yang prima, itu bagian dari kesejahteraan umum enggak? Ya, masyarakat kan menjadi sejahtera ya. Apalagi contoh kesejahteraan umum yang dilakukan melalui APBN atau APBD. Bantuan langsung tunai, Pak. BLT, oke. Ya, apalagi? Stabilisasi harga, Pak. Stabilisasi harga, ya itu pemerintah sebagai ini ya, sebagai regulator ini ya, fiskal ya, oke. Apalagi? Banyak ini contohnya, bagaimana upaya pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum. Pemberian subsidi, Pak. Subsidi, betul. Subsidi apa, Justina? Minyak itu, Pak. Atau BBM.
BBM, oke. Ya, tujuan subsidi BBM apa? Mengurangi harga itu ya Pak. Harga yang terlalu mungkin tinggi untuk beberapa kalangan masyarakat. Ya, itu ya. Subsidi BBM yang premium itu ya, terutama untuk angkutan umum ya, angkutan umum. Masyarakat kan menikmati ini ya, menikmati bahan bakar yang terjangkau. Tidak hanya orang kaya aja yang menikmati BBM ya. Itu bagian dari kesejahteraan umum. Orang kaya pakainya BBM apa? Pertamax, Pak. Pertamax atau ini ya, yang solar itu apa? Solar? Solar itu kan juga ada diferensiasi harga ya. Subsidi, ya. Apalagi? Jaminan pekerjaan, Pak. Jaminan pekerjaan, ya. Yang kemarin itu ya ada program pemerintah ini. Program apa? Kartu prakerja, Pak. Kartu prakerja, ya. Kartu prakerja itu adalah kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum, ya. Kartu prakerja. Ya. Dapat dinilai dengan uang. Bisa nggak itu dinilai dengan uang? Bisa kan? Subsidi bisa dinilai dengan uang. Kartu prakerja dinilai dengan uang. Serta segala sesuatu berupa uang maupun barang. Barang apa di sini maksudnya? Yang dapat dijadikan milik negara. Infrastruktur itu adalah barang. Ya. Tadinya berupa uang, kemudian menjadi barang. Menjadi aset tetap. Ya, aset tetap. Nah, selain aset tetap, ada apa lagi? Persediaan, ya. Ada persediaan. Persediaan. Persediaan itu apa? Nama generiknya apa? Aset tetap dan persediaan itu. BMN, Pak. Iya, BMN ya. BMN, barang milik negara ya. Persediaan itu juga kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan umum ya. Sebagai contoh ya, pemerintah menyediakan bibit pohon untuk reboisasi atau penghijauan ya. Pohon itu adalah persediaan. Ya. Reboisasi atau penghijauan itu agar masyarakat, kualitas hidup masyarakat itu lebih meningkat. Ya. Suasana hijau tentu akan mengurangi polusi ya. Nah, itu adalah bagian dari kesejahteraan umum. Jadi teman-teman ini memahami pengertian keuangan negara atau daerah itu berdasarkan kontekstual ya. Kontekstual. Teman-teman kaitkan dengan Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan program-program atau kegiatan yang tertuang dalam APBN atau APBD dan kaitannya dengan janji-janji para pemimpin ya. Nah, kemudian ini kewajiban ya, kewajiban negara. Selain kewajiban ada hak negara. Ada hak negara ya. Hak negara apa hak negara? Negara punya hak. Jadi kewajibannya tadi memajukan kesejahteraan umum. Ya. Ya, sebelum masuk ke sini,
kewajiban negara yang lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu lewat apa? Lewat pendidikan. Ada keputusan politik yang cukup berani ya terkait dengan meningkatkan kecerdasan ini, kecerdasan masyarakat. Apa itu? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Keputusan politik antara pemerintah dengan DPR kaitannya dengan APBN bidang pendidikan. Ada kewajiban pemerintah untuk mengalokasikan apa? 20% itu. 20%. 20% APBN untuk sektor pendidikan. Itu ya. Nah, kemudian kewajiban negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu didanai dari apa? Diwujudkan lewat apa? Lewat pertahanan. Lewat pertahanan ya. Ada Kementerian Pertahanan. Ada ada kepolisian. Nah, itu ada APBN untuk alokasi seperti itu. Tujuan keempat, tujuan bernegara yang keempat, apa? Melaksanakan ketertiban dunia ya. Berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi. Nah, itu diwakili antara lain oleh Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri. Nah, konteks seperti itulah yang perlu kita pahami dalam pengertian keuangan negara. Nah, sekarang kita beralih ke hak negara. Hak negara apa dalam hal ini? Untuk membiayai kewajiban ini perlu apa? Pajak, Pak. Perlu pajak. Ya. Pajak dan PNBP dan pendapatan asli daerah. Nah, negara berhak untuk memungut pajak PNBP. Dan satu lagi, dividen. Dividen ya. Nah, untuk apa ini? Nanti untuk menyelenggarakan kewajiban negara ini. Dividen. Dividen kenapa itu merupakan hak pemerintah? Masuk PNBP, Pak. Ya, masuk PNBP ya. Kenapa pemerintah mendapat dividen? Kekayaan negara yang dipisahkan mungkin, Pak. Ya, kekayaan negara yang dipisahkan. Nama spesifiknya apa? BUMN, Pak. BUMN ya. BUMN. Kenapa pemerintah dapat dividen dari BUMN? Karena punya sahamnya. Karena apa? Karena punya sahamnya, kepemilikan. Ya, saham. Ya, saham pemerintah itu dari mana? Saham pemerintah dari mana? Atau pemerintah kenapa punya saham di BUMN? Beli, Pak. Karena BUMN. Beli? Beli ke siapa? BUMN. Beli, loh, BUMN kan ini punya negara. Kenapa negara harus beli ke BUMN?
Mungkin maksudnya penyertaan modal, Pak. Iya, penyertaan modal ya. Penyertaan modal itu apa? Investasi kan? Penyertaan modal di BUMN itu dananya dari mana? APBN, Pak. Dari APBN. Nah, itulah ini ya, kalian perlu mengkaitkan hal-hal seperti itu ya. Ya, BUMN itu wujud ini wujud partisipasi pemerintah dalam ini meningkatkan ini dan memajukan kesejahteraan umum ya dengan investasi dari APBN. Teman-teman, ini kita istirahat dulu ya, 20 menit ya. Ada yang sudah ini masuk waktu azhar? Saya, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Kita break dulu 15 menit ya. Kalau kita lihat pengertian keuangan negara daerah ini dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kita lihat di PP-nya ya. PP-nya itu secara spesifik memberikan pengertian keuangan daerah ya. Pada prinsipnya tidak ada perbedaan dengan ini, dengan Undang-Undang 17 tahun 2003 ya. Ini pengertian keuangan daerah berdasarkan PP 58 tahun 2005. Semua hak dan kewajiban daerah, di sini ada hak dan kewajiban ya daerah ya. Dinilai dengan uang ya. Konteksnya adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dinilai dengan uang yaitu dalam bentuk ini APBD ya. Yang di dalamnya termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan. Nah, kalau sudah menyangkut kekayaan, maka ini kaitannya dengan kekayaan negara yang dipisahkan dan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Kekayaan negara yang tidak dipisahkan itu adalah APBD. Kekayaan negara yang kekayaan daerah yang tidak dipisahkan itu adalah APBD. Kekayaan daerah yang dipisahkan itu terwujud dalam BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah ya. Jadi kekayaan di sini mengacu kepada kekayaan daerah yang dipisahkan dan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Jadi pengertiannya sama dengan mirip dengan pengertian keuangan daerah di dalam Undang-Undang 17 tahun 2003. Kita lihat lagi di PP terbaru ya. PP terbaru PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan daerah. Keuangan negara di sini kita lihat ini ada hak-haknya, ada hak kewajiban daerah. Kemudian ini lebih spesifik diterangkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Ada nilai uangnya dan juga di sini bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah. Jadi ini menegaskan bahwa keuangan daerah itu terkait dengan milik daerah, BMD ya, barang milik daerah ya, berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Kaitannya dengan hak dan kewajiban. Tujuannya ini penyelenggaraan pemerintahan ya, penyelenggaraan pemerintahan yang bisa dinilai dengan uang dan berupa kekayaan. Ya. Kekayaan berarti nanti menyangkut dengan barang milik daerah
saham ini, saham daerah ke yang ada di BUMD. Ya. Jadi kalau kita lihat ini tidak ada pertentangan definisi atau pengertian di dalam baik di dalam PP maupun undang-undang. Ya. Nah, kemudian kita lihat ruang lingkup ya, ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah. Ruang lingkupnya ini hak daerah untuk memungut PDRD, pendapatan daerah dan retribusi daerah. PPN PPH ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah enggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi PPN PPH itu adalah ruang lingkup pemerintah pusat dan memungut PDRD dan melakukan pinjaman. Melakukan pinjaman ini artinya harus seizin Menteri Keuangan. Meskipun ruang lingkupnya bisa melakukan pinjaman daerah juga harus seizin atas pengetahuan Menteri Keuangan. Ya. Kemudian kewajiban daerah apa? Menyelenggarakan urusan Pemda. Urusan Pemda itu apa? Urusan Pemda apa di sini? Di luar urusan yang pusat tadi, Pak. Iya, di luar urusan pemerintah pusat. Selain 5 itu tadi, 5 urusan pemerintah pusat ya, 5 atau 7 ya. Dan membayar tagihan pihak ketiga. Membayar tagihan pihak ketiga itu apa? Maksudnya apa? Membayar tagihan pihak ketiga, ya. Apa yang dimaksud membayar tagihan pihak ketiga? Pajak. Dinas-dinas melakukan belanja nggak? Untuk menyelenggarakan urusan Pemda ini? Iya, Pak. Ya, ini kan mengeluarkan belanja, merealisasikan belanja ya. Belanja ini ke siapa? Ke pihak ketiga. Siapa pihak ketiga itu? Pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Penyedia barang jasa ya, Pak? Penyedia barang dan jasa. Siapa lagi? Pegawai, Pak. Pegawai Pemda itu adalah pihak ketiga. Ya. Siapa lagi? Kelompok-kelompok ini ya, kelompok masyarakat ya. Kelompok-kelompok masyarakat yang memperoleh bantuan. Atau ini ya, swasta ya, swasta yang berurusan dengan ini Pemda. Jadi dirumuskan dalam istilah membayar tagihan pihak ketiga. Ya. Urusan penyelenggaraan urusan Pemda itu kaitannya dengan belanja. Belanja itu berhubungan dengan pihak ketiga yang memfasilitasi dan menyediakan sarana terkait dengan urusan Pemda ini. Karena itu kewajiban pemerintah adalah membayar. Ya, pihak ketiga kewajibannya menyediakan apa yang diperlukan oleh pemerintah daerah. Ya. Kemudian ruang lingkup berikutnya adalah penerimaan daerah dan juga pengeluaran daerah. Nah, pengeluaran daerah ini kaitannya dengan kewajiban ini, nomor 2 ya. Kemudian kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain. Nah, kalau di
pemerintah pusat yang 5 dan 6 ini kita dalam mata kuliah pengelolaan BUMN kemarin itu konsep BSG dan BGS. Bangun serah guna dan bangun guna serah. Ya. Kekayaan atau barang milik daerah itu dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Tujuannya apa? Tujuannya untuk penyelenggaraan urusan Pemda ini untuk memperoleh tambahan APBD untuk kesejahteraan masyarakat ini di daerah tersebut. Ya. Jadi ini ya 5 dan 6 ini ya. Kaitannya ini BMD ya, BMD, barang atau aset milik daerah, baik itu berupa ini kekayaan negara dipisahkan maupun kekayaan negara tidak dipisahkan, yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain. Itu ruang lingkup ini ya, ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah. Ya. Nah, kita memasuki pengelolaannya. Kalau kita lihat ini APBN, maka namanya adalah pengelolaan keuangan negara. Ini dirumuskan di Undang-Undang 15 tahun 2004. Per definisi di sini ada 4 hal ya. Perhatikan di sini teman-teman sekalian, perencanaan, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengawasan, dan pertanggungjawaban. Ini perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan ini domain kementerian lembaga ya, atau domain pemerintah. Ini pertanggungjawaban ini juga domain domain pemerintah. Nanti pemeriksaannya, pengawasan pemeriksaannya ini adalah domain ini, domain BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Nah ini pengelolaan keuangan negara. Acuannya adalah Undang-Undang 15 tahun 2004. Mari kita lihat bagaimana pengelolaan keuangan daerah. Ya. Pengelolaan keuangan daerah pada prinsipnya hampir sama pengertiannya dengan pengelolaan keuangan negara. Nah, di sini bedanya adalah ini lebih ke pengertian ini keuangan daerahnya. Ada tambahan ini, ada tambahan penatausahaan. Tapi sebenarnya penatausahaan ini adalah bagian dari pelaksanaan, ya, pelaksanaan. Sedangkan pelaporan ini bagian dari pertanggungjawaban. Jadi intinya tetap pada 4 hal seperti Undang-Undang 15 tahun 2004. Nah ini dirumuskan di PP 58 tahun 2005 pasal 1 ya. Biasanya kalau pengertian-pengertian itu ada di pasal-pasal awal atau pasal 1. Nah, kemudian yang terakhir, pengertian keuangan daerah. Pengertian pengelolaan keuangan daerah ya, PKD, pengertian pengelolaan keuangan daerah. Ini PP 12 tahun 2019. Keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, ada perencanaan, penganggaran. Nah, penganggaran ini pada dasarnya adalah perencanaan, ya. Pelaksanaan, kemudian penatausahaan. Penatausahaan ini pada prinsipnya juga pelaksanaan. Kemudian pelaporan ini juga bagian dari pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Nah, di sini siapa yang mengawasi keuangan daerah? Ada aparat pengawas internal ya,
Kalau di daerah namanya Bawasda, Badan Pengawas Daerah. Ya. Kita masuk ke tahap berikutnya, teman-teman, KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah, KUA ya, Kebijakan Umum Anggaran. Kemudian prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS. Ini kalau di APBN namanya nota keuangan ya, nota keuangan. Nota keuangan pemerintah pusat disampaikan oleh Presiden di depan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyusun anggaran tahun berikutnya. Kebijakannya itu bagaimana, kemudian pendanaannya bagaimana. Itu disampaikan oleh Presiden di depan DPR yang namanya nota keuangan. Biasanya tanggal berapa, teman-teman? Penyampaian nota keuangan? 16 Agustus. Tanggal berapa, Citra? Tanggal berapa? Ya. 16 ya, 16 Agustus. 16 Agustus. Ya. Nah, demikian pula dengan ini gubernur atau kepala daerah kabupaten kota. Ya mungkin bukan tanggal 16-nya ya, tapi KUA PPAS itu disampaikan oleh kepala daerah atau disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Untuk apa? Untuk dibahas. Nah, untuk dibahas. Nah, ini kita masuk ke siklus pengelolaan keuangan daerah. Perhatikan di sini ada tahap perencanaan, ada tahap pelaksanaan, penatausahaan. Ini penatausahaan ini sebenarnya jadi satu dengan ini pelaksanaan. Kemudian pertanggungjawaban dan ini pemeriksaan. Ya. Dari perencanaan sampai pertanggungjawaban ini adalah domain pemerintah daerah. Ini pemeriksaan ini adalah domain aparat pengawas eksternal atau BPK ya. Kita lihat di tahap perencanaan ya. Ada RPJMD ya. Apa itu RPJMD? Ya, kita tadi bicara mengenai janji-janji para calon pimpinan daerah. Janji-janji itu kemudian oleh pemenang pemilu kada pemilihan umum kepala daerah diwujudkan dalam bentuk RPJMD. Apa itu RPJMD? Kepanjangannya? Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Iya. Berapa tahun? 5. 5 tahun. Kenapa 5 tahun? Kenapa 5 tahun? Sesuai Masa jabatan, Pak. Iya, sesuai masa jabatan kepala daerah. Jadi cocok ya. Kepala daerah terpilih merealisasikan janji-janjinya selama 5 tahun dituangkan dalam RPJMD. Nah, RPJMD ini kan 5 tahun. Supaya lebih terarah dan lebih secara bertahap, maka diwujudkan dalam bentuk per tahun. Ya, per tahun ya. Namanya RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Ya. RKPD ini harus sesuai dengan pedoman umum APBD yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri. Ya. Nggak bisa ini ya, nggak bisa ngawur ya daerah. Ini harus sesuai. Supaya apa? Sesuai nanti sejalan dengan program-program pemerintah pusat.
Meskipun nanti masing-masing kepala daerah punya prioritas dan penekanan sendiri-sendiri. Nah, kalau sudah sesuai dengan ini, pedoman umum ini, APBD ini, maka dibuat ini, KUA PPAS. KUA PPAS ini harus mengacu ini, pedoman umum APBD. Diberikan ke DPRD untuk dibahas, ya. Kepala daerah membahas dengan DPRD. Setelah dibahas, timbul kesepakatan, dituangkan dalam nota kesepakatan. Dari nota kesepakatan ini nanti akan disusun RKA SKPD, rencana kerja anggaran SKPD. RKA SKPD ini harus sesuai dengan pedoman penyusunan RKA SKPD oleh kepala daerah. Ya. Kalau di APBN atau pemerintah pusat, SKPD itu apa? Ayo. KL, Pak. Apa, Prima? KL ya. Kementerian Lembaga ya. Kemudian RKA-nya apa? RKA juga, Pak. RKA KL ya. RKA KL ya. Contoh SKPD apa? Contoh SKPD? Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Oke, apalagi? Pemprov atau Pemkotnya gitu, Pak. Ya, baik Pemprov maupun Pemkot atau Pemkab biasanya nomenklaturnya mirip-mirip ya. Tadi sudah disebutkan Dinas Pendidikan, apalagi masih banyak SKPD. Kalian harus paham juga. Dinas apa lagi? Dinas Kominfo ada nggak? Dinas Kominfo? Ada, Pak. Ada. Dinas Kominfo itu bagian dari Kementerian Informasi dan Kementerian Informasi, Kominfo, bagian dari Menkominfo enggak? Tidak, terpisah ya, terpisah. Karena Menkominfo itu adalah pemerintah pusat, sementara Dinas Kominfo itu adalah pemerintah daerah. Apalagi? SKPD. Puskesmas itu masuk ya, Pak? Apa? Ya. Puskesmas. Puskesmas. Puskesmas itu namanya UPT, Unit Pelaksana Teknis. SKPD-nya apa? Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan. Oke, ya. Sekolah SD, SMP itu SKPD atau bukan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kenapa iya? Dasarnya apa? Bukan, Pak. Bukan. Kalau Dinas bukan apa? Pendidikan, Pak. Ya, kalau Dinas Pendidikan SKPD-nya. Lalu sekolah ini SMP dan SD itu apa? UPT juga. UPT ya, Riki. UPT. Kalau SD dan SMP itu di bawah Pemkab atau Pemprov. Pemkot, Pak. Di bawah Pemkab atau Pemkot ya. Kalau SMA itu di bawah Pemprov. Ya. Di bawah Pemprov. Nah, selain dinas, ada yang namanya badan. Nah, tadi siapa yang di BPKAD tadi? Saya, Pak. Iya, Diko. Diko di BPKAD. BPKAD itu adalah SKPD, badan ya. Jadi SKPD itu pada dasarnya ada dua, dinas dan badan. Nah, selain BPKAD, badan yang lain apa? Ayo, Diko. Badan Perencanaan Daerah, Pak. Badan Perencanaan
Dan pembangunan daerah atau Bapeda. Bapeda, ya. Apalagi badannya? Apa? BPSK. BPS. BPS itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah? BPSK, Pak, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oh ya, itu kayak ada di daerah itu ya. Itu kayaknya bukan SKPD itu ya. Itu mungkin UPT ya, atau mungkin di luar SKPD ya. Nomenklaturnya kayaknya tidak masuk SKPD itu. Lembaga ya, Pak, cek lagi ya. Badan Penyelesaian Sengketa apa? Konsumen, Pak. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Kayaknya itu bukan SKPD itu. Coba cek lagi ya. Badan Ketahanan Pangan. BPMD. Apa itu BPMD? Coba cari BPMD. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ya, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Ya, itu adalah badan-badan yang ada di pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Dan itu adalah SKPD. Di pemerintah pusat kita mengenal kementerian garis miring lembaga. Kementerian dipimpin oleh siapa? Menteri, Pak. Menteri. Lembaga dipimpin oleh kepala lembaga ya. Contoh lembaga itu MPR, DPR ya. MPR, DPR itu siapa pemimpinnya? Ketua DPR kah? Ketua MPR kah? Pengguna anggarannya siapa? Pengguna anggarannya bukan ketua DPR atau MPR, tapi sekretaris jenderal. Ya. Sekretaris jenderal DPR, sekretaris jenderal MPR. Ya. Karena apa? Karena itu adalah lembaga negara. Ya. Lembaga negara. Sehingga yang pengguna anggarannya, eksekutifnya itu adalah sekretaris jenderalnya. Nah, ini kemudian RKA, SKPD, kemudian diwujudkan menjadi RAPBD. RAPBD ini terdiri dari RKA, Rencana Kerja Anggaran, semua SKPD. Nah, sebelum diterbitkan ini, sebelum diterbitkan menjadi perda, maka RAPBD ini dievaluasi oleh gubernur atau Mendagri, ya, supaya sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, supaya tidak aneh-aneh ya, aneh-aneh ya, sesuai dengan koridor peraturan ya. Nah, setelah dievaluasi kemudian terbitlah APBD, Perda APBD, ditandatangani oleh pemerintah daerah dan DPRD. Nah, setelah ini, setelah Perda ditandatangani, maka nanti dibuatlah rancangan DPA, Daftar Pelaksanaan Anggaran SKPD, atau ini sama dengan DIPA KL ya, DIPA KL. Nah, kemudian diverifikasi terlebih dulu rancangannya, kalau sudah oke, maka dibuat DPA SKPD.
Setelah ada DIPA SKPD ini, baru dilaksanakan pelaksanaan APBD, meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian setelah direalisasikan, maka nanti selama 1 semester ada laporan realisasi semester pertama. Ya. Setelah realisasi semester pertama, maka ada kesempatan bagi kepala daerah untuk melakukan perubahan. Oh, ternyata di tengah jalan ini kayaknya APBD-nya ini perlu prioritas-prioritas tersendiri, sehingga diajukan usulan rencana perubahan APBD. Rencana perubahan APBD ini juga harus dievaluasi atau disetujui oleh gubernur atau Menteri Dalam Negeri. Kemudian muncul Perda perubahan APBD. Sama dengan APBN. Setelah realisasi semester pertama, maka ada rencana perubahan APBN, ya, digodok antara Presiden dengan DPR. Ya. Kemudian nanti jadi APBN perubahan, ya. Nah, kita masuk ke tahap penatausahaan. Kita lihat di sini prinsip-prinsip penatausahaan pendapatan itu juga sama dengan prinsip-prinsip penatausahaan APBN. Perhatikan di sini, bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah. Nah, kalau pemerintah pusat namanya apa? Rekening kas umum negara. Rekening KUN, ya. Paling lambat 1 hari kerja. Sama ini, ya. Ya, sama. Kemudian penatausahaan belanja ini lihat dokumen-dokumennya sama, tapi ini ada sedikit perbedaannya. Ini ada SPMUP, SPMGU, SPMTU, dan SPMLS oleh Kepala SKPD. Ada penerbitan SP2D oleh PPKD. Kalau APBN, siapa yang menerbitkan SP2D? PPN, Pak. Halo? PKN? KPPN. KPPN, ya, KPPN. Kalau di daerah namanya yang menerbitkan adalah PKD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Tadi ada ini, ya, ada BUD, ada kuasa BUD, ya. Kemudian di sini ada penatausahaan pembiayaan. Diusulkan oleh BPKD. Kemudian ini ada kekayaan dan kewajiban daerah. Ini, ya, ada kas umum, ada piutang, ada investasi. Investasi ini berarti investasi ke ini, ya, ke SBI, Sertifikat Bank Indonesia, atau ke BUMD, ya, Badan Usaha Milik Daerah. Kemudian ada barang dalam bentuk ini, ya, BMD, barang milik daerah. Kemudian ada dana cadangan, juga utang atau pinjaman. Daerah melakukan pinjaman. Ya. Nah, proses penatausahaan penatausahaan keuangan daerah itu dilakukan oleh bidang akuntansi keuangan daerah. Ya. Kemudian ini nanti sebagai bentuk dari ini pertanggungjawaban ini pengelolaan keuangan daerah ini dibuat laporan, ya, dibuat laporan. Laporannya harus sesuai dengan SAP, standar akuntansi pemerintah, sama, ya, sama dengan APBN. APBN itu juga harus mengacu ke standar akuntansi pemerintah, ya. Perhatikan di sini laporan keuangannya juga sama, ya, ada LRA, laporan perubahan SAL, ada neraca, ada LAK, ada LO, ada
perubahan ekuitas, ada CALK. Ya. Nah, setelah menyusun laporan keuangan, maka ini akan diperiksa oleh BPK ya untuk mendapatkan opini. Maka BPK itu memeriksa, selain memeriksa KL, memeriksa BUN, memeriksa pemerintah kabupaten kota yang jumlahnya 500 lebih, dan memeriksa laporan keuangan 34 provinsi ya. 34 provinsi, pemerintah provinsi. Jadi cukup banyak ya, ini strategis, ini tugas BPK. Nah ini setelah laporan keuangan ini jadi, maka disiapkan rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ya. Ya, setelah diperiksa BPK diajukan ini raperda ini. Nah, raperda ini harus disetujui oleh DPRD. Setelah disetujui maka dibawa ke gubernur atau menteri dalam negeri untuk dievaluasi ya. Dievaluasi. Kalau misalnya oke, maka nanti diterbitkan perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Nah, ini namanya siklus ya. Siklus. Kenapa disebut siklus? Kenapa disebut siklus? Berulang. Ya, berulang. Berulang. Berulang tiap tahun ya, tiap tahun berulang ya. Terus seperti ini balik lagi ya. Di sini peran DPRD itu adalah mengawasi saja ya, bukan memeriksa ya, tidak memberikan opini. Tidak mencari-cari kesalahan, tapi melihat apakah pelaksanaan ini, pelaksanaan anggaran keuangan daerah ini sudah sesuai dengan ini visi misi kepala daerah atau belum. Apakah dia sudah mengacu kepada ini ya tujuan pembangunan daerah ya, pembangunan daerah. Nah, teman-teman sekalian, ini nanti tugas kelompok ya, tugas kelompok. Teman-teman menuangkan ini bagan ini ke dalam bentuk narasi atau dalam tulisan ya. Satu kelompok 3 orang. Jadi ada 27, berarti nanti 9 kelompok. Silakan nanti anggota kelompoknya diatur oleh ketua kelas bersama ini PIC mata kuliah ya. Nanti selama seminggu ya, jangan sampai ada free rider ya. Minimal 5 ini, 5 halaman ya. Kalian nanti bisa mengambil referensi dari ini, dari peraturan-peraturan yang ada ya, untuk menarasikan ini. Menarasikan bagan ini ya, supaya teman-teman bisa memperoleh gambaran yang lebih realistis ya, lebih realistis, lebih melihat ininya, melihat narasinya itu berkaitan dengan kondisi real yang ada, praktek pengelolaan daerah ya. Nah, nanti saya posting di ini di LMS, kemudian nanti teman-teman secara kelompok nanti kirim ke LMS. Ya. Ini sebagai tugas kelompok ya. Nah, kemudian ini kita masuk ke kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Ya. Ini ada kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Ini adalah CEO, bupati,
wali kota, gubernur sebagai CEO. Ya. Atau ini presidennya. Ya. Siapa Izin, Kak. ini ya? Ya. Layarnya freeze. Masih di slide yang siklus tadi. Oh gitu ya. Udah? Belum? Belum, Mbak. Belum ya. Ini berarti ada gangguan sinyal nih, sebentar. Sudah berubah? Belum, Pak. Oh, belum ya. Sekarang sudah. Oke ya. Nah, di sini sekretaris daerah itu bukan BUD ya. Dia koordinator. BUD-nya siapa? BUD-nya adalah kepala SKPKD. Nah, siapa ini kepala SKPKD ini? Ayo, siapa? Yang dimaksud kepala SKPKD siapa ini? BPKAD, Pak. BPKAD ya, Diko PKL di BPKAD ini tahu ya. Nah, kalau di BUN ini adalah Menteri Keuangan ya. Ini di pemerintah pusat koordinator pengelolaan keuangan ya, ini Menteri Keuangan ya. Kemudian kuasa BUD, Bendahara Umum Daerah. Siapa kuasa BUD? Itu adalah eselon 3 di BPKAD ya. Kemudian ini pengguna anggaran. Pengguna anggaran sebagai COO ya. COO. Chief Operational Officer atau menterinya ya. Di sini ada bendahara, ada kuasa PA. Tapi di sini di daerah ini ada sedikit perbedaan. Tidak ada PPSPM dan PPK di sini ini bukan pejabat pembuat komitmen ya. Tapi ini pejabat pengelola keuangan SKPD ya. Kalau di sini pejabat pengelola teknis kegiatan ya. Pejabat pengelola teknis kegiatan. Ini ada perbedaan ya. Ada perbedaan di sini. Tapi nanti detailnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1 tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. Ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Pak, saya izin tanya, Pak, memastikan. Oke, silakan Kamila. Ya. Untuk siklus pengelolaan keuangan daerah itu sama kayak pengelolaan keuangan negara ya, Pak? Kayak mulai dari perencanaan sampai pemeriksaan pertanggungjawabannya itu sekitar 2 tahun 6 bulan ya, Pak? Dari mana informasi 2 tahun 6 bulan? Kayak 1 tahun perencanaan. 1 tahun. 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan ya. 2 tahun 6 bulan itu zaman Orde Baru. Nah, sekarang sama dengan pemerintah pusat. 1 tahun 6 bulan itu sudah diperiksa oleh BPK. Ya. BPK sudah selesai, kemudian sampaikan ke SKPD-nya maupun ke DPRD-nya. Sama ini, kalau LKPP, laporan keuangan pemerintah pusat, itu bulan Juni akhir itu sudah selesai. Sudah ada opini
BPK, ya, apakah WTP, WDP, disclaimer atau wajar atau adverse, tidak berpendapat, gitu ya. Ya, baik, terima kasih Pak. Kenapa sama? Ya, karena acuannya adalah Undang-Undang 17 2003 dan Undang-Undang 1 tahun 2004. Gitu ya, Kamila ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi cara mempelajari, cara mudah untuk mempelajari pengelolaan keuangan daerah itu dengan melihat atau mengacu atau melihat persamaan dengan pengelolaan keuangan negara atau APBN ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Nah, untuk detailnya ini kalian baca sendiri ya. Baca sendiri ya, baca sekilas ya. Kalau mau tahu lebih lanjut ya, ini, pelajari ini. Ini tugas koordinator pengelolaan keuangan itu apa ya? Ini TPAD, tim anggaran pemerintah daerah ya. Kemudian ini ada istilah ini ya, SPD, surat penyediaan dana atau SPD. Ini dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. Penerbitan SPP kalau di ini di APBN apa? Kalau sudah ada DIPA bisa langsung nanti buat SPP ya. Nah, kalau kemudian nanti di proses menjadi SPF dan disampaikan ke KPPN. Nah, di keuangan daerah setelah ada DPA masih ada SPD ya. SPD. SPD ini untuk menyatakan bahwa ada tersedia dana ya. Nah, kalau APBN itu kalau sudah didaftarkan ke KPPN, maka KPPN nanti sudah mengalokasikan dana untuk pembayaran tagihan ya. Jadi ini perbedaan dengan ini ya, dengan APBN ya. Di APBN tidak ada SPD, langsung disampaikan ke KPPN. Ini resmi ya, SPD ini resmi. Ya. Oke. Kemudian ini ada ini ya, pejabat pelaksana teknis kegiatan ya, melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. Nah ini nanti yang juga terlibat dalam pengelolaan keuangan. Ya. Tugasnya membantu tugas dan wewenang PA KPA. Ya. Ini kalau di APBN ini tidak ada. Yang membantu PA KPA itu adalah pejabat strukturalnya. Biasanya Kasubag Umum atau ini PPSPM, PPK yang ditunjuk dari pejabat struktural yang ada. Permisi Pak. Oke. Maaf Pak, apakah Bapak sudah mengisi portal ya Pak? Soalnya oh ya, terima kasih diingatkan ya. Saya isi dulu ya. Iya. Oh iya tadi Pak itu teman-teman itu kesulitan absen di portal gitu Pak, jadi nggak ada yang berhasil Pak. Saya sudah absen semua, saya sudah isi semua ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Saya sudah screenshot juga, jadi sebagai bentuk ini pertanggungjawaban, saya sudah ini screenshot.
Nah, nanti Kamila, tolong saya dibantu ya, screenshot ya untuk kuliah berikutnya ya. Iya, Pak. Tadi saya Jadi juga screenshot itu kemudian di copy di Word, kemudian ini masuk ke ini, ya, masuk ke picture format ya, masuk picture format, kemudian adjust ini, ya, adjust ini, masuk ke ini, email ini, belum minimize terlihat. ini. Oh, belum kelihatan ya? Oke, nanti di ini aja ya, di WA aja ya. Baik, Pak. Saya sampaikan di WA aja. Sementara ini saya ini. Oke ya, ini portal sudah saya tutup, saya tolong tambah waktu sedikit ya. Ini nanti yang keterangan-keterangan ini teman-teman baca sendiri ya, teman-teman baca sendiri. Kemudian ini ada ini ya, BUD, kuasa BUD ya. Ini kalau saya membuat ini ya, membuat persamaan ya antara APBN dan APBD ya. Kalau entitas pemerintah pusat ini bunnya itu adalah Menteri Keuangan, kuasa bunnya itu Direktur PKN dan KPPN. Nah, pemerintah provinsi BUD-nya adalah Kepala BPKAD, kuasa BUD-nya ini Kabid Perencanaan Anggaran atau Kabid Perbendaharaan atau Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, atau Kepala Bagian Keuangan. Ini kuasa BUD-nya. KPPN-nya ya, gitu ya. KPPN-nya. Kemudian ini untuk kabupaten kota itu bisa Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau Kepala Biro Keuangannya. Ya. Kalau pemerintah desa ini tidak ada. Karena pemerintah desa itu pada dasarnya sederhana, tidak perlu ada kuasa bendara umum desa, nggak ada, ya, karena transaksinya sederhana. Nah ini teman-teman, ini nanti detailnya silakan baca sendiri ya. Ya, nah, gitu ya. Sebelum saya tutup. Jangan lupa tadi ini ya tugas kelompoknya, dan apakah ada pertanyaan atau sanggahan, silakan. Ya, kalau misalnya tidak ada, kita akhiri pertemuan pertama ini. Terima kasih atas partisipasi dan perhatian teman-teman sekalian. Kita ketemu pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih.